ditaruh di situ, kemudian sporanya nempel di situ. Nah itu yang bahaya, karena spora cenderung menempel Pak, bukan mebur-mebur gitu. Nah itu yang sangat-sangat berbahaya. Langsung dari spora itu dalam waktu berapa hari? Nggak usah berhari-hari Mas, jam-jaman 1-2 jam. Begitu teroksidasi oleh oksigen, dia langsung melindungi diri membentuk kapsul spora tersebut. Jadi hanya dalam waktu jam. Bukan kok sampai berhari-hari. Di bawah pasukan Pak Indra tak dia nempel wih bablas sapi nih. Ini tumbuh. Baru tumbuh dari tanah yang terkenal. Lah tak tengok mau murah tumbuh. Kalau tumbuh itu enggak. Jadi spora itu tetap bertahan di situ, tidak yang tumbuh itu kan rumputnya. Nah, tetapi kan kita tidak tahu kalau rumput di situ itu nanti kan akarnya kan mengangkat spora yang di situ, akhirnya nempel di situ pas ngaret. Prinsipnya gue rasa digurun yang jurus godong ini. Bukan enggak masuk di tumbuhan enggak, tetapi nempel itu gitu. Kalau dicuci dulu itu biar apa? Nah, spora ini tidak mudah dimusnahkan, Mak. Dimentahin. Spora ini tidak mudah dimusnahkan, ini untuk pemusnahan spora itu ini. Nah, ini yang atas ini kalau dalam bentuk daging masih fresh, belum berbentuk spora belum berbentuk spora. Dia mati pada suhu 54 derajat selama setengah jam. Tetapi kalau sudah berbentuk spora, dia akan musnah dengan oven 140 derajat selama 3-4 jam. Sinten sing ngajeng oven lemah. Gitu. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan dengan formalin saja, Pak. Formalin 10% dan spora itu mati dalam waktu 4 jam. Tetapi formalin 10% itu harus benar-benar ngembeng, Pak. Boten namung sekedar disemprot kayak nek desinfektan biasa terus disemprot itu benar, tetapi harus kita bujur, Pak. Jadi kemarin itu yang tanah yang positif, yang kita ambil positif kan kita ambilnya cuma ngaca, tapi kan kita nggak tahu, Pak, kalau spora itu wis tekan pundi-pundi wong ikut acak aja langsung dapat tau. Nah, dan formalin ini juga termasuk sekarang barang kimia yang berbahaya juga, jadi tidak boleh sembarangan terkena formalin gitu. Dan kemarin kita juga sudah berpikir ini, Pak, lah caranya nyiram formalin lapangan tilang karo lapangan bohol itu udah ngetek kayak pirang dan keluar panas betul saya dengan betul itu, Pak. Itu kan ketawanya sebelum lebaran gitu, Pak, sebelum lebaran jadi kepriye caranya ya memang jalan satu-satunya karena di Gunung Kidul ini merencanakan tidak apa-apa nih, Pak. Di Gunung Kidul lah ini yang sudah positif atang ini, Pak. Jangan kesan ini. Irisan. Lah. Pringombo. Irisan. Irisan G. Di nomor ini. Irisan Karangoli. Irisan. Ada di Pringombo. Oh, irisan Karangoli ada dia. Kok daerah hijau Bu? Nanti untuk menentukan hijau merah kuning makanya mulai yo datane lho, Pak. Siap. Nah, ini awal Gunung Kidul. Kalau sebelumnya ini, Pak, ini yang ada di sekitar Gunung Kidul, Pak. Yang dekat sini saja, Pak, yang nggak jauh-jauh. Itu Sleman, itu 2006 daerah Pakem. Tapi kok dilalah terpikon itu terus enten Gunung Merapi jeblok itu lho, Pak. Lah niku ketoke malahan terakhir terus do ilang musnah. Lah nopo sing kasih jenengan jeblok ten Karamuni. Katanya cuma aneh ya. Dan mriki rompet jeblok aku. Kula mau nggih. Mriki rompet jeblok. Aku jeblok mulai. Malah kula dadi penasaran kok kula mau browsing, Pak. Perempuannya ada 5 pamannya. Nanti semua. Mudah-mudahan itu sudah berlalu. Oh, lanjut. Kalau betul kepala ngomong. Jadi kita Betul sakibah gitu. Lah ini untuk yang di Gunung Kidul ya, Pak. Pertama kali itu di Beji Harjo, Pak. Beji Harjo Karangmojo itu 2019 itu. ada yang viral Beji
Kerak kuping. Jadi betul bagi baca kok beritanya kok belum yang benar nopo-nopo. Oke, terus kejadian yang kedua itu di Ngerecek Wetan, Gombang Ponjong. Gombang. Itu 2019 juga Bu, Desember itu pas mau tahun baruan gitu. Tutup Covid. Oke. Kemudian tahun 2020 Jangot. Oke. Nah, tetapi karena di Jangot itu begitu ada sapi mati langsung dikubur Pak. Betul. Alhamdulillah tidak perlu bang sampai kemana-mana. Udah terus disemen habis itu tanahnya disemen sudah, jadi tidak bermasalah di sana sudah selesai. Oke. Kemudian tahun 2022 Januari itu di Keboan Lor, Keboan Kidul Gombang Ponjong. Nah ini Pak Dukoe Ngerecek ini sing rada anu niki. Lah malah kata-kata sik ten Keboan iku. Ternyata di sini adalah karena antrak lah wis tahu kok jenengan baleni metode kok ya. Karena vaksin kita lakukan rutin toh Pak, habis ternak yang ada di wilayah sana yang sudah terkena antrak itu harus divaksin antrak setahun 2 kali. Tetapi yang jadi berarti saya sampaikan gitu Bapak Ibu, untuk penularan ke manusia itu ada 3 macam. Yang pertama antrakulit. Jadi yang di tangannya Pak Duko ini cuma antrakulit. Jadi kalau cuma di antrakulit berarti dia tidak menghirup melalui pernapasan. Kalau menghirup melalui pernapasan itu berarti menghirupnya itu bukan medor-medor dia, tapi mungkin tangannya kena spora ini. Nah itu yang bahaya, bisa menyebabkan sesak napas, kemudian bisa menyebabkan kematian, karena lukanya akhirnya di paru-paru. Ya kalau yang di kulit itu kan di luar, jadi lukanya cuma di luar sini, dikasih antibiotik pun bisa sembuh. Kita cuma karena tetapi kalau yang akan pencernaan, jadi dia ikut sekolahnya ikut ke makan, nah itu yang luka-luka nanti di saluran pencernaan. Nah itu ada yang kalau gejalanya ringan cuma diare atau muntah, tetapi kalau melanjut sampai meningitis biasanya menyebabkan kematian. Coba ini formalin. Berarti tadi malah butuh terdoakan ya. Jadi mati ini antrak kan formalin. Jadi awet. Jadi kalau cuma sekedar tangan saja, nah kemarin itu sebenarnya yang tilang itu sudah kita laksanakan pengendalian itu mulai Februari Pak, tepatnya Pak Lurah Pak Wardi itu. Nah kemudian Maret itu ternyata muncul gejala pada manusia Pak. Ngetok ya Mbak, kalau sudah muncul di manusia itu kita kan langsung blow up semua langsung, ini pusat langsung turun tangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian pusat langsung turun begitu ada yang manusia tertular. Tapi sebenarnya pas Februari itu sudah kita laksanakan, tepatnya Pak Lurah Tilem itu sudah didesinfeksi, kita vaksin, kita suntikan antibiotik, sudah selesai. Ternyata di wilayah Pasuruan yang lainnya banyak juga kejadian seperti itu dan buatan lapor. Jadi lockdown mana sih teman-teman? Di lockdown atau nomor teman-teman atau nomor Tasa iya lagi lagi. Nah ini urutannya nih Bapak Ibu, urutannya itu kemudian detik, jadi bungkus ngasinan harga mulia Gedang Sari, kemudian 2023 itu Jati kan dari Semanu, mbok pilih Bapak Ibu teteh kamukan enten sing minum boten tapi wis dikubur didudah oleh niku sing ten Jati niku sudah dikubur, petugas sama Pak Babin sudah nungguin kubur. Begitu petugas kubur dibuka Makan-makan. Tapi itu mendem ya. Nek to niki boten to Pak? aman. Ini pernah 3 kali. Oke. Kali ganti makan. Iya. Kemudian setelah itu di Kayoman, terus Gedang Sari, kemudian di Katongan Lipar. Katongan Lipar itu cuma kambing 1 mati kemudian dikubur, sudah selesai, tidak sampai kemana-mana. Yang sampai mana-mana itu kalau sudah di
dijual atau malah dipura. Nah, Ya, sinyal itu Pak, sinyal sampai sejauh mana loh. Karena sebenarnya nih Bapak itu kalau sudah dijual itu sama pedagang apa belante itu kan dijual ke jagal. Ke jagal. Jagale untuk daerah putih loh. Daerah Kanti. Nanti yang tahu sih. Nah, kemudian sama jagal itu kan yang konsumsi kan tidak hanya satu orang loh Pak. Makanya untuk yang dijual untuk baksonan, terus makanya dijual ke pasar untuk dijual dibeli oleh masyarakat. Nah kalau masyarakat itu ada yang konsumsi, itu karena wilayahnya tidak komplek, jadi nyebar kalau ada yang suka Karangmuni, wong loro atau tumbas, dilalah diare atau muntah, tetapi kan enggak sadar bahwa itu sebenarnya penyebabnya dari daging yang dia konsumsi, karena tidak teridentifikasi dari awal. Benten nek Jagung, coba dengan ewo itu. Jadi kita tidak bisa tahu, bisa jadi mereka itu mungkin ada yang sampai meninggal juga, tetapi tidak tahu kalau itu sebenarnya karena dia mengkonsumsi daging yang antrak itu ya, tetapi karena lokasinya menyebar ya tidak satu terlokalisir. Tapi kalau di apa Pak sebenarnya di Kurang atau di Dagu itu kan satu dusun. Ya satu dusun. Nah itu akhirnya yang menunjukkan gejala kan kelihatan gitu. Untuk yang meninggal, walaupun meninggalnya itu didiagnosanya